ini yang menjadi kerinduan hidup kami Tuhan, supaya kami tetap tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Allah, Bapa kami, Raja kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur. Sore hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian yang kami naikkan Tuhan. Dan Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Itu yang memberikan kekuatan kepada kami, berikan pengertian kepada kami, berikan hikmat kepada kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan Kau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas, sehingga kami boleh semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab itu menceritakan Bapak Ibu seluruh tokoh di dalam Alkitab, dari Abraham, dari Yusuf, Daud, Esther, Yeremia, dari Perjanjian Lama ya, sampai ke Perjanjian Baru pun setelah Tuhan Yesus hadir, Petrus, Yohanes Pembaptis, Paulus, dan semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, termasuk Tuhan Yesus sendiri, itu mengalami sesuatu yang Bapak Ibu kesesakan di dalam kehidupannya, atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi tema kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu kesesakan di dalam hikmat di dalam kesesakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesesakan itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak terelakkan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu kesesakan, namanya kesesakan itu bagian yang tidak terelakkan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesesakan itu apa? Bisa berupa sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan ekonomi, beban hidup, ya. Kesulitan pekerjaan, bahkan Bapak Ibu kondisi sekitar kita pun bisa juga menyebabkan kita terasa tidak nyaman Bapak Ibu. Dan tokoh-tokoh Alkitab semuanya mengalami Bapak Ibu, semuanya mengalami namanya kesesakan hidup. Jadi bagian kehidupan ini adalah bagian yang tidak terelakkan. Bahkan Paulus pun di dalam Roma 8 ayat yang ke-22 itu mengatakan bahwa semua kita umat manusia yang ada di muka bumi ini seperti seolah-olah seperti mengeluh, seperti sakit bersalin Bapak Ibu. Jadi hampir semuanya mengalami kesesakan. Bapak Ibu, saya percaya bukan saja pada waktu Bapak Ibu pandemi COVID melanda itu kita merasa hidup kita nggak enak ya. Tapi hari-hari ini, hari-hari ke depan pun persoalan-persoalan itu tidak akan terhindarkan dari saudara dan saya, Bapak Ibu. Tapi berita baiknya, Rasul Yakobus itu mengingatkan kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan apa? Pencobaan sakit. Pencobaan apa? Kesulitan ekonomi. Pencobaan apa lagi? Keluarga,
rumah tangga, pekerjaan, apalagi Bapak Ibu, lingkungan kita. Banyak hal ya yang kita bisa saja jatuh di dalam pencobaan-pencobaan itu. Tapi Yakobus kembali lagi mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah sebagai ujian terhadap imanmu. Ya, yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi semakin matang, akan menjadi semakin murni. Karena ujian itu di dalam bahasa Yunaninya itu asal katanya testing, itu pemurnian logam. Supaya kita mendapatkan kualitas logam yang bagus, itu harus mengalami namanya pemurnian. Saudara dan saya, semua kita harus mengalami ini, pemurnian. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan matang. Kita tidak akan matang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi pada akhirnya endingnya itu kesesakan, kesulitan, apapun pencobaan, ujian yang di dalam hidup saudara dan saya, itu semuanya endingnya adalah supaya saudara dan saya semakin mengenal Allah kita, semakin mengasihi Tuhan kita. Seperti Daud pernah berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Daud mengalami peristiwa demi peristiwa, tetapi Daud tetap mengaku bahwa tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Ketika saudara dimurnikan, ketika saudara dihadapkan pada satu peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan, disitulah Bapak Ibu Saudara akan diuji seberapa kadar iman saudara kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ceritanya akan berbeda kalau saudara dan saya tidak menggunakan hikmat yang dari Tuhan pada saat-saat menghadapi masa-masa sulit, Bapak Ibu. Ke depan Bapak Ibu ceritanya juga saya bukan Bapak Ibu, oh kalau berita di atas mimbar harus berita-berita, memang berita baik Bapak Ibu, berita baik. Tapi seluruh rasul di dalam Alkitab itu mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tapi itu semua tidak pernah menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ketika Bapak Ibu mengalami apa? Kesesakan. Hari ini apa yang saudara hadapi? Ya, hari ini apa yang saudara hadapi? Mungkin memang berat. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini pun Bapak Ibu, selama 1 minggu saya mengalami namanya kesesakan dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berikan jalan-jalan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita perlu hikmat di dalam kesesakan kita. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu menghadapi apa. Bapak Ibu, apakah hari ini saudara menghadapi keluarga yang lagi di ujung tanduk? Ya, saya nggak tahu. Saudara, saya juga tidak tahu apakah saudara hari-hari ini sedang menghadapi sebentar lagi akan di PHK karena ada pengurangan karyawan. Saya nggak tahu juga. Iya. Saya nggak tahu juga kalau hari-hari ini saudara sedang ada satu penyakit yang saudara gumulkan. Tapi berita baiknya, hikmat yang dari Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi kita perlu hikmat Tuhan, bukan hikmat dari manusia. Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan itu melebihi kepandaian kita. Kalau kepandaian kita itu hanya sebatas mungkin hanya knowledge saja, hanya pengetahuan saja, mungkin skill juga ada dan seterusnya. Tapi hikmat itu melebihi itu. Dia akan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada saudara dan saya pada saat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kesulitan, kesesakan-kesesakan hidup saudara.
Jadi kita perlu hikmat supaya apa? Supaya Bapak Ibu kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan kita ketika hikmat Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Bapak Ibu. Ini penting ya, penting. Saya mendengarkan tadi siang khotbahnya Pak Freddy, Roh Kudus yang memberikan itu semua ya. Roh kebenaran itu akan memberitahu kamu ya. Dan hikmat itu yang dari Tuhan itu akan memberikan Bapak Ibu, ini loh keputusannya kalau kamu menghadapi persoalan ini, keputusannya ini dan itu dan seterusnya Bapak Ibu. Dan endingnya Bapak Ibu, keputusan-keputusan itu akan membawa saudara lebih tahu arti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya baru saja beberapa waktu yang lalu membaca sebuah pembelaan atau apa, testimoni atau apa namanya di depan memang di artikel ya, di berita. Dia berkata begini, saya sangat menyesal dengan kejadian ini, sehingga terbawa-bawa istri saya, anak saya semua, bahkan anak buah dan institusi yang saya bekerja, saya rugikan. Kenapa? Karena saya mengambil keputusan di dalam emosi saya, sehingga semuanya menjadi berantakan. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya juga bisa memetik pelajaran Bapak Ibu. Kalau hikmat manusia yang dipakai itu endingnya justru menimbulkan masalah baru, ya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah yang baru bisa kemungkinan lebih besar. Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu gak punya duit, usaha saudara macet, lalu ambil keputusan, kita ke Gunung Kawi saja lah. Nanti cari pesugihan, biar laris, biar di sana nanti kita dikasih penglaris. Ya, Bapak Ibu, itu juga solusi bukan hikmat dari Tuhan. Keputusan bukan dari Tuhan. Saudara sakit, lalu pergi ke dukun. Bapak Ibu, itu juga bukan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi hikmat itu perlu supaya saudara dan saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Yang kedua Bapak Ibu, hikmat itu juga perlu supaya Bapak Ibu bisa mengucap syukur ketika Bapak Ibu menghadapi setiap persoalan apapun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan-persoalan yang sulit Bapak Ibu, jarang orang bisa mengucap syukur. Adanya mengeluh, dan mengeluh. Ya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara akan bisa tetap mengucap syukur. Walaupun ditipu, walaupun dikhianati, walaupun pahit rasanya, Bapak Ibu, kita bisa tetap mengucap syukur. Itulah hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan juga, Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan itu juga kita bisa melihat sebuah persoalan kita dari sisi yang positif, Bapak Ibu. Ya, Daud mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dia pernah jaya, dia juga pernah jatuh, dia juga pernah tertekan dan pernah mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa. Namanya Daud itu. Kebetulan sama nama saya David juga. Hidup saya juga pernah juga mengalami jatuh bangun juga. Dan itu saya pikir saya gak usah cerita kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu paham juga karena Bapak Ibu juga mengalami juga. Bagaimana Bapak Ibu pernah sakit, Bapak Ibu pernah kesulitan. Dalam pekerjaan saya pikir gak usah cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu, makanya hari ini bagaimana caranya kita memperoleh hikmat itu? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Bapak Ibu, Daud itu seorang nabi besar. Sampai hari ini di Israel itu mengakui bahwa Daud itu adalah nabi terbesar, nabi besar yang ada di Israel, Bapak Ibu. Dan ini doanya Daud yang kita baca. Kemungkinan besar doa ini pada waktu Daud mengalami kesesakan. Tapi kesesakan apa enggak diceritakan di sini. Karena Daud mengalami kesesakan itu peristiwa-peristiwa ketika dia dikejar siapa? Saul, Absalom, kemudian pada waktu menggembalakan pun juga saya pikir enggak bagus-bagus amat kehidupannya. Dia berhadapan dengan singa dan beruang mungkin ya. Nah, ini doanya Daud, Bapak Ibu. Mungkin pada saat dikejar-kejar Saul atau Absalom, saya nggak tahu, anaknya sendiri yang mengkhianati. Bapak Ibu, Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ya, di dalam penerjemahan yang lain itu dikatakan sebab aku tidak berdaya lagi. Jadi saya bisa bayangkan ini Daud dalam keadaan benar-benar tidak berdaya. Benar-benar dalam keadaan sangat menderita, Bapak Ibu. Ya, sendengkanlah telingamu, tadi siang sudah dijelaskan. Sendengkanlah itu taruhlah, rendahkan telingamu supaya Tuhan mendengar seruanku, begitu ya. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Ya, Bapak Ibu bisa dibayangkan sepanjang hari berseru. Saya baru tahu artinya berseru itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan melimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Bapak Ibu, ini ditulis oleh Daud ya. Memang Mazmur itu ditulis oleh banyak penulis. Salah satunya adalah Daud. Dan ini ada Musa juga menulis di situ. Makanya ada doa Musa di pasal 90 itu ada doa Musa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud ini doanya luar biasa ya. Luar biasa. Bapak Ibu, doa Daud memohon kepada Tuhan. Jadi kesesakan itu Bapak Ibu, kesesakan itu apapun alasannya, Daud mengalami kesesakan itu alasannya macam-macam. Alasannya apa Bapak Ibu? Daud mengalami kesesakan. Apa Bapak Ibu? Karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, betul ya. Itu karena orang lain yang mungkin merasa iri, dengki ya. Kok Saul hanya beribu-ribu mengalahkan pasukan, tapi Daud berlaksa-laksa, lalu cemburu, lalu timbul iri hati, lalu dikejar-kejarlah Daud dan melarikan diri. Daud melarikan diri. Itu dia mengalami kesesakan. Kesesakan yang disebabkan oleh siapa? Oleh orang lain. Saudara juga pernah mengalami kesesakan yang disebabkan oleh orang lain. Oleh mertua, oleh menantu, oleh siapa lagi? Suami, oleh istri. Mungkin saja itu bisa, Bapak Ibu. Ya, itu namanya kesesakan, Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya Tuhan kasih hikmat saudara dan saya. Tapi Daud juga mengalami kesesakan yang disebabkan oleh apa? Dosa, Bapak Ibu. Ketika situasinya nyaman, ini loh Bapak Ibu, makanya Tuhan itu mengizinkan kita di dalam situasi yang tertekan, situasi yang tidak nyaman, supaya kita tetap berjaga-jaga. Buktinya Daud ketika dalam situasi nyaman, dia disotoh rumah, Bapak Ibu, disotoh istana mungkin, Bapak Ibu, dia lihat namanya siapa? Betseba ya Pak. Namanya Betseba sedang tidak memakai pakaian, lalu dia jatuh dan dipanggil Betseba itu dan akhirnya jatuh. Dari situlah
Daud masuk ke dalam masa kesesakan. Ya, anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri mengkhianati siapa? Daud. Selama 25 tahun keturunan Daud itu mengalami peperangan, mengalami penindasan. Itu akibat dari apa? Dosa. Jadi kesesakan itu bisa disebabkan karena apa? Yang pertama, orang lain. Kesesakan bisa juga disebabkan karena diri sendiri, karena dosa. Makanya Bapak Ibu mikir, kalau mau bikin dosa, mikir. Ya, jangan diterjang aja semua, Bapak Ibu. Dosa kalau dosa ya nggak boleh. Itu semua ada akibatnya. Mungkin saudara datang kepada Tuhan dan diampuni, tapi akibatnya ada. Daud, Bapak Ibu. Tapi Daud itu orangnya luar biasa. Ketika ditegur Nathan, dia langsung bertobat. Kalau saudara ditegur Tuhan nggak langsung bertobat, masih mengulang lagi seperti makan cabai, Bapak Ibu. Makan pedes ya, makan pedes, pengen makan lagi. Bapak Ibu, bertobat Bapak Ibu. Yuk kita seperti Daud ketika ditegur Nathan, lalu dia bertobat Bapak Ibu. Tapi konsekuensinya tetap ada. Konsekuensinya apa? Dia menderita kesesakan. Tapi dia konsekuen, tanggung jawab dia hadapi. Sampai dia berkata, meskipun dagingku dan habis lenyap, engkau tetap Allahku. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu kesesakan itu bisa disebabkan orang lain, bisa disebabkan oleh diri sendiri, karena kita berbuat dosa, pelanggaran-pelanggaran kita Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya ceritakan, ketika kita mengambil keputusan yang salah, Daud mengambil keputusan yang salah, dia masuk kepada kesesakan berikutnya. Mungkin hari ini saudara mengalami kesesakan. Lalu saudara mengambil keputusan yang salah, saudara akan masuk kepada kesesakan berikutnya yang lebih parah. Kalau saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi kesesakan dan kesulitan itu. Bapak Ibu, fakta di sekitar kita banyak, ya. Orang mengalami kesulitan, ya, mengalami persoalan, lalu dia ambil keputusan yang salah. Yang saya ceritakan tadi, saya percaya dia juga pasti mengalami kesesakan pada awalnya. Makanya dari awalnya saya tidak pernah memojokkan, justru saya kasihan, ya, kasihan. Karena apa? Karena menghadapi kesesakan, ya, kesesakan, dia ambil keputusan masuk kepada kesesakan yang baru. Kenapa keputusannya salah? Tidak minta hikmat daripada Tuhan. Mungkin berdasarkan hikmat dari manusia. Bapak Ibu Saudara, lalu apalagi? Kesesakan itu bisa disebabkan bencana alam. Pandemi COVID itu juga, Bapak Ibu, menyebabkan saudara dan saya rasanya tidak nyaman. Itu namanya kesesakan. Tapi apapun alasannya kesesakan itu Bapak Ibu, apakah itu dosa kita, apakah orang lain, apakah bencana alam, solusinya hanya satu Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, datang kepada Tuhan dan minta hikmat Tuhan, itu solusinya. Kalau enggak Bapak Ibu, kita makin masuk ke dalam kesesakan yang baru. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menghadapi kesesakan? Yang pertama adalah berdoa memohon kepada Tuhan. Jadi ini Daud benar-benar menghadapi kesulitan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Makanya judul perikopnya adalah doa Daud. Dan dijelaskan juga pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Bapak Ibu, yang pertama adalah kuncinya adalah doa. Ketika saudara menghadapi kesulitan, sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan, sebelum saudara melangkah, Bapak Ibu doa dulu. Bapak Ibu, doa ini adalah sebuah kalau doa ini sebenarnya hadiah dari Tuhan buat kita, saudara dan saya. Kenapa saya bilang hadiah? Karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, hadiah ini. Saya punya, Bapak Ibu punya atasan ya.
ya, atau di lingkungan saya ini ketua RT. Ketua RT saya bisa berkomunikasi dengan siapa? Dengan RW, atasan saya. Dengan camat bisa nggak? Nggak bisa, aksesnya nggak ada. Ya, dengan bupati apalagi, dengan gubernur apalagi Bapak Ibu, dengan presiden apalagi Bapak Ibu. Tapi ketika kita doa, kita bisa akses langsung kepada Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus. Pak David, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak David itu kan hanya searah saja Bapak Ibu. Makanya nanti pada yang kedua kita harus percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara, ketika saudara berdoa Bapak Ibu, ketika saudara berdoa itu Tuhan Allah mendengar, ya. Allah mendengar. Allah mendengar, pasti Allah mendengar doa saudara. Doa saudara. Ya. Karena Tuhan enggak mungkin enggak mendengar doa saudara. Ya. Dijawabnya ya terserah Tuhan. Tapi berdoa itu adalah kewajiban saudara dan saya atau sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan. Dan ini menandakan kerendahan hati kita. Bahwa kita tidak mengandalkan keakuan kita. Saudara, orang yang paling sombong itu adalah orang yang tidak berdoa ketika menghadapi persoalan. Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa mampu melakukannya. Dia merasa mampu menghadapinya. Itu sombong Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kita gak ada apa-apanya. Kita gak mampu. Kita rentan dan rapuh dan lemah. Bapak Ibu. Tanpa hikmat dari Tuhan. Tanpa pertolongan dari Tuhan. Tanpa doa. Bapak Ibu kita tidak mampu. Saya percaya Bapak Ibu peristiwa demi peristiwa sebenarnya sudah mengajari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berdoa. Ketika Bapak Ibu menerima jawaban Tuhan. Ketika Bapak Ibu mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu karena doa-doa saudara. Saya percaya kalau sampai hari ini saudara ada, itu karena doa saudara dan saya. Doa saudara. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak berdoa, ceritanya beda. Ceritanya beda. Pak Heri mungkin enggak di sini. Saya mungkin enggak di sini. Ya. Saya enggak di sini. Ini ceritanya beda kalau tidak berdoa. Justru karena kita berdoa, Bapak Ibu, banyak orang mengalami kesembuhan. Kita diberikan kemenangan demi kemenangan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kita diberikan kemenangan. Ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali Bapak Ibu yang menggambarkan bagaimana kita harus berdoa. Salah satunya Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tinggal, diam di dalam Tuhan. Itu artinya luas banget ya. Nanti bisa dibahas di kesempatan yang berbeda. Tapi Bapak Ibu, kita berdoa itu salah satunya supaya kita mendapatkan hikmat Tuhan. Dan kita bisa mengambil keputusan yang benar, memperoleh hikmat yang dari Tuhan itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua percaya. Yang kedua percaya. Di dalam Mazmur pasal 86 ayat 2, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Bapak Ibu, ini kemungkinan Daud terancam nyawanya. Bapak Ibu pernah enggak terancam nyawanya? Mau dibunuh, jangankan mau dibunuh, mau ditangkap polisi saja Bapak Ibu mungkin gemetaran, ya. Ada Pak Sabtono ya di sini ya. Mau dilaporin saja udah gemetaran mungkin, ya. Atau mau dieksekusi apalagi, ya. Bapak Ibu gemetaran. Nah, Daud ini juga saya pikir pada waktu itu mengalami situasi yang mengancam nyawanya. Makanya Daud berkata,
peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Percaya kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu, saya sedang merawat istri saya lagi sakit karena operasi usus buntu 1 minggu ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita percaya sama obat Bapak Ibu, ya obat penting, dokter penting, semuanya penting. Tapi cara pandang kita kalau kita punya hikmat Tuhan, kita harus memandangnya bahwa itu semua adalah apa? Sarana. Ya. Itu semua sarana. Kalau Tuhan gak kasih sembuh, ya gak disembuhkan. Kalau Tuhan mau kasih sembuh, obat apa saja yang dia minum, yang dia pakai, kalau Tuhan pasti kasih hikmat. Oh kamu ke sini, ke situ, dan seterusnya. Itu pasti Tuhan kasih sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya itu bukan sekedar yakin Bapak Ibu, bukan sekedar Bapak Ibu saya memiliki keyakinan, tapi bukan sekedar itu ya. Percaya itu ditolong ataupun tidak ditolong tetap percaya ya. Itu namanya percaya. Sekalipun aku tidak melihat buktinya, aku tetap percaya. Harusnya sampai segitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bagus sekali ya yang dituliskan oleh sinode kita. Di dalam segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan, yakinlah bahwa Tuhan yang mengontrol semua. Tuhan yang memiliki skenario hidup setiap manusia, baik dalam suka maupun duka. Segala situasi dibuat untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, membentuk karakter, mendidik kebenaran. Alkitab menyatakan bahwa Ia tidak pernah merancangkan yang buruk bagi manusia. Inilah yang harus dipercaya oleh setiap orang dalam kesesakan. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi kesesakan, secara manusia saya juga kadang juga begitu. Secara manusia Bapak Ibu. Ya. Khawatir ini dan itu dan seterusnya. Tapi ternyata semua yang kita khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu ternyata tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita percaya saja sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi di antara kamu ada yang kekurangan hikmat adalah yang meminta kepada Allah yang memberikan kepadamu semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, kalau kita memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita enggak seperti gelombang laut yang terombang-ambing Bapak Ibu. Ketika saudara percaya kepada Tuhan lalu sakit, ada teman saudara, kita ke sono yuk, nanti ada dukun yang bisa menyembuhkan, ya, lalu ke sana. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, jangan dikira enggak ada anak Tuhan yang seperti itu, masih ada Bapak Ibu. Di mana percayaan kita kalau kita terombang-ambing seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir berseru kepada Tuhan. Ini tadi yang saya singgung tentang sekarang saya baru tahu ya, baru ngeh bener berseru. Memang pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, pada waktu detik-detik terakhir dan Tuhan Yesus mengalami peristiwa yang mungkin dia sudah sudah benar-benar
merasakan begitu pedihnya, ya. Lalu dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu pernah juga diteriakkan oleh siapa? Oleh Daud juga, Bapak Ibu. Oleh Daud pernah meneriakkan hal yang sama. Coba kita baca, terakhir ini ya. Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat 1 dan 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ayat 2. Apa di situ? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Daud terus berseru, ya. Kepada siapa? Allah. Bapak Ibu Saudara, dan inilah artinya berseru. Jadi bukan terletak pada nada tinggi suara atau volume, bukan. Tetapi kepada kesetiaan kita, ketulusan kita ketika kita menaikkan doa kita. Dan pada waktu saya menghadapi itu, saya malam hari ketika istri saya kesakitan, menahan sakit jahitan operasi itu. Saya terus berdoa dari malam sampai pagi. Saya berdoa. Saya baru, oh ini mungkin namanya berseru. Tidak dengan suara lantang, tetapi dengan kesetiaan dan ketulusan hati. Kalau saya teriak-teriak di situ ada pasien, di sana ada pasien, pasti mengganggu juga. Jadi namanya berseru kepada Tuhan, bukan teriak-teriak ya. Bukan itu, tapi ketulusan hati kita, kesetiaan kita di dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 solusinya, ada 3 kuncinya tadi. Supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua apa? Percaya. Yang ketiga apa? Berseru kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan supaya sampai Tuhan menolong saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri pemberitaan firman pada petang hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala saudara. Tundukkan hati kita responi firman Tuhan pada petang hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitan saudara hari-hari ini. Saudara mungkin hari ini berhadapan dengan seseorang yang membuat saudara merasa tertekan. Mungkin atasan saudara di tempat pekerjaan saudara. Membuat saudara begitu menderita siang malam, saudara teringat bahwa begitu saya dipojokkan, begitu saya diperlakukan tidak adil. Hari-hari ini waktunya, petang hari ini, saudara berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan percaya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, sehingga saudara bisa memandang dengan benar, tetap mengucap syukur, mengambil keputusan yang benar. Mungkin hari ini saudara di dalam keluarga saudara, saya tidak tahu, mungkin sedang di ujung tanduk juga, dalam keadaan tidak harmonis. Bapak Ibu Saudara, waktunya tidak saling menyalahkan. Hikmat yang dari Tuhan tidak pernah saling menyalahkan dan menghakimi. Hikmat yang dari Tuhan selalu membangun kita, menguatkan kita, berikan semangat yang baru pada kita. Hikmat yang dari Tuhan itu mengampuni orang lain yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita. Hikmat yang dari Tuhan itu memandang segala sesuatu dari sisi positif, bahwa semua peristiwa yang terjadi pada akhirnya
membawa kita semakin memahami dan mengenal siapa Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan keraskan hati kita. Sore hari ini, petang hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan dan kita benar-benar berserah kepada Tuhan di dalam setiap persoalan kita, di dalam kesesakan hidup kita. Dengan doa-doa saudara, dengan jeritan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus jauh darimu. Bila cobaan menggodai hati, bila cobaan haleluya menggodai hatimu, haleluya haleluya, bila susah beriman pernah jauh darimu, Ia